bercerita tentang karena akhir-akhir ini saya merasa cemas dan sulit tidur malam, Bu. Oh, bisakah Naat diceritakan semua yang mengenai apa yang terjadi penyebab kenapa Naat kalau malam sulit tidur? Jadi begini, Bu, saya merasa cemas karena saya takutnya nanti akan menghadapi ujian akhir yang akan saya hadapi, dan saya juga takutnya tidak akan lulus. Saya mengerti kekhawatiran Naat tentang hal tersebut. Jadi bagaimana sebenarnya perasaan Naati? Apakah aktivitas seharian Naati ada terhalang karena situasi ini? Iya, Bu, saya ini sulit tidur malam karena di sini saya seolah-olah dituntut oleh orang tua saya untuk terus belajar, hingga di malam hari itu saya sulit untuk tidur. Jadi begitu. Terima kasih telah berbicara tentang hal ini. Ibu akan membantu mengoperasi tentang masalah Naati. Iya, Bu, terima kasih atas bantuannya. Nanti saya akan kembali untuk konfirmasi lagi keberlanjutan tentang penyelesaian yang saya hadapi ini, Bu. Iya. Begitu, saya pamit dulu ya, Bu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ini Naulan ya? Iya. Baik, Naulan ingin bercerita tentang apa pada proses konseling kita pada hari ini? Itu saya bercerita tentang masalah saya karena akhir-akhir ini saya merasa cemas dan agak stres. Oke. Baik, mungkin Naulan bisa menceritakan bagaimana bisa apa faktor yang membuat Anda sehingga bisa mengalami kecemasan tersebut? Saya merasa cemas tentang masa depan saya, Ibu, terutama dengan kuliah saya, di mana saya waktu semester depan saya tidak bisa berangkat karena saya tidak berjalan. Mungkin tentang masalah keuangan bisa memang membuat orang stres ya dan cemas. Oleh karena itu saya akan membantu Naulan mencari solusinya. Tapi sebelumnya apakah kondisi ini mengganggu aktivitas Anda atau bagaimana? Iya, Bu, saya merasa susah tidur malam, dan ketika kuliah di kampus saya sulit untuk berkomunikasi dengan kelas. Baik, untuk masalah ini saya akan mencari tahu bagaimana strategi yang baik untuk menyelesaikan masalah Naulan. Oleh karena itu saya akan mengatur pertemuan selanjutnya. Terima kasih dan bantu saya. Ya, Saya kembali ke sini. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa yang ingin Nalia diskusikan pada konseling pada hari ini? Begini Ibu, saya merasa tertekan karena dalam keluarga saya itu terdapat konflik Ibu. Saya mengerti bahwa konflik pada keluarga itu memang menekan. Apakah bisa Nalia menceritakan sedikit apa yang Nalia rasakan? Dalam keluarga saya itu Ibu, saya sering melihat perdebatan antara orang tua saya dengan saudaranya mengenai masalah keuangan, dan itu membuat saya terganggu ketika menyaksikan kejadian tersebut Ibu. Oh, jadi begitu. Terima kasih telah bercerita tentang konflik yang Nalia rasakan. Begini, apakah ada perasaan tertentu yang Nalia rasakan pada saat berada di posisi itu? Ketika saya menyaksikan konflik itu Bu, saya merasa saya itu takut, saya frustasi dan juga merasa sedih karena melihat kejadian seperti itu Ibu.
Jadi begitu. Konflik begitu memang biasanya terjadi pada konflik-konflik keluarga. Jadi mungkin kita bisa mencoba mencari solusi agar Nalia bisa melewati semua ini. Ya Ibu, saya juga ini berusaha mencoba mencari tahu lebih mendalam bagaimana cara untuk melewati masalah-masalah ini Bu. Baik Nalia, nanti Ibu akan membantu Nalia untuk melewati masalah yang Nalia hadapi. Baik Ibu, Mungkin bisa kita perbincangkan di lain waktu lagi. Ibu, terima kasih. Saya pamit pulang ke kelas dulu Ibu. Terima kasih Bu. Baik, di sini saya akan memprofesikan saya sebagai konselor, yang dimana dalam hal responding dan merespon isi saya sudah berhasil untuk menggali pernyataan konseli berdasarkan urutan kepentingan secara kronologis, dan saya juga sudah berhasil sebab akibat dari terjadi masalah yang konseli cerita tersebut. Kemudian saya juga sudah bisa dalam menyiasati konseli untuk mengeksplorasi isi pembicaraannya. Nah, kemudian dalam merespon masalah, saya sudah memperhatikan konseli dalam mengungkapkan perasaannya, dan saya juga sudah menggali konseli itu terkait dengan pernyataan di balik perasaannya. Kemudian dalam merespon makna di mana di sini saya sudah berhasil untuk merespon terhadap pikiran yang diungkapkan oleh konseli, dan juga saya sudah mampu dalam memberikan respon terhadap argumentasi logis yang dikemukakan oleh konseli, dan saya juga kurang mampu dalam memberikan respon terhadap argumentasi yang tidak logis yang dikemukakan oleh konseli. Baik, di sini saya akan merefleksikan Saudari Fatriawati sebagai seorang konselor. Saudari Fatriawati sudah mampu merespon pernyataan konseli berdasarkan urutan. Contohnya, dia bisa merespon dengan baik ketika konselinya bercerita tentang masalahnya yang dialaminya. Nah, berikutnya Saudari Ati bisa merespon pernyataan konseli berdasarkan sebab akibat. Nah, Saudari Fatriawati juga bisa mampu mencari tahu tentang dari mana asal permasalahan si konseli tersebut, yaitu memfasilitasi konseli. Juga Saudari Ati juga mampu mengeksplorasi isi pembicaraan, juga mampu menyediakan tempat yang paling nyaman dan aman sehingga konselor tersebut nyaman dalam menceritakan masalahnya. Nah, yang kedua itu merespon perasaan. Nah, dia juga mampu merespon perasaan permukaan yang diungkapkan konseli. Nah, Saudari Ati juga mampu untuk mengungkapkan perasaan-perasaan yang menurut konseli adalah perasaan yang menyenangkan. Selanjutnya yaitu perasaan yang merespon perasaan yang berselubung di balik pembicaraan konseli. Nah, Saudari Ati juga mampu menyelesaikan konseli bercerita masalah konseli tersebut.